tuduhan ijazah palsu. Ya ini sebetulnya masalah ringan. Itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini seolah-olah dia dijolimi. Kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal? Tunjukkan dari awal. Karena dia jadikan ini game. Playing victim, seolah-olah dijolimi. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Saya tidak kaget. Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Ini game yang dia mainkan. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa baru sekarang? Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Ya langkah panik, mereka dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Makin hari kan makin muncul argumen ini dari para penuding. Mulai tahunnya lah. Kemudian sekarang diseret kembali, diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya ya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober, sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan? Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu perwira polisi atau spaman atau apa? Reskrimen, ya, Reskrimen Polri. Datang ke kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Karena cara berpikir orang bahwa polisi masih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu, rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai.
kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai, agar semuanya clear. Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar, ya, supply and demand. Hakim kena berita, polisi, jaksa, semua kena kan, sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang, tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media, bahwa terjadi mafia peradilan. Ya, ada pengacara, ada hakim, ada panitra, semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif. Sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang. Dengan berbagai kasus yang terjadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi. Dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan. Kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi. Kampus ternama. Sudah kolaps sistem kita. Dan tahu kenapa itu terjadi? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan, kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3, hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya, negara, lembaga-lembaga negara, itu yang kita percakapkan kan? Mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya. Dan kulturnya, kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang, jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya, kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Itulah sebabnya kenapa filosofi kita kan selalu mengatakan ingar sosung tulodo kan. Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu, saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya. Masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya. Hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan. Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan. Dan minta uang. Langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak. Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai. Eksekusi hukum kita. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya. Penegakan hukum tidak boleh The president must be determined untuk eksekusi. Dengan kasus-kasus, mulai kasus besar. Go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang. Karena begitu hilang, semua akan mengatakan, gampang, kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya Friska ya. Jaksa berbuat A karena dia bilang, polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat kami enggak?
Lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Ya. Dia bom di level kasasi. Itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya, seorang profesor mantan Menteri Hukum dan HAM di eranya Pak SBY ya, antara tahun 2004 hingga tahun 2007 ya. Profesor Hamid Awaludin ya, di sini beliau diundang di sebuah acara di Kompas TV, yaitu acaranya Rossi ya. Dan di sini membahas atau mengulas soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ya. Dan di sini Prof. Hamid Awaludin mengawalinya dengan menyebut bahwa tidak kaget kalau seandainya kasus ini akhirnya disidangkan di pengadilan ataupun dibawa ke pengadilan ya. Dan beliau sama sekali tidak kaget dengan gaya Pak Jokowi ya. Beliau menyebut bahwa ya sudah biasa, saya tidak kaget dengan gaya Pak Jokowi ya. Yang ya mengulur-ulur seolah ini dibikin drama dan segala macam ya. Dipelihara supaya tetap diekspos oleh media, supaya tersorot terus oleh kamera. Dan itu gaya Pak Jokowi dan seolah-olah terzolimi ataupun playing victim ya. Dan itu yang menyebut adalah profesor yang sangat senior sekali, mantan menteri lagi ya. Prof. Hamid Awaludin ini kan kita tahu dia seorang mantan menteri hukum dan HAM di era Pak SBY. Dan beliau mengatakan bahwa gaya Pak Jokowi itu memang seperti itu. Tetapi di sini yang menjadi konsen Prof. Hamid adalah soal lemahnya penegakan hukum di negara kita ini ya. Yang sudah-sudah kan banyak hakim terkena kasus korupsi, kasus suap dan jaksa dan ya polisi dan banyak lagi lah. Jadi para penegak hukum di Indonesia ini sudah carut marut ya. Dan di sini disoroti oleh Prof. Hamid Awaludin karena memang semenjak kasus ini dibawa ke ranah hukum, jadi publik juga ikut bertanya-tanya. Dan Prof. Hamid juga mengatakan bahwa pendapat orang kan polisinya ini sekarang masih di bawah kendalinya Pak Jokowi. Pasalnya Kapolrinya juga Pak Jokowi yang mengangkat dan apalagi kemarin ya. Banyak perwira polisi datang ke bersilaturahmi lah ke rumah Pak Jokowi dan itu juga dikait-kaitkan oleh para netizen. Dan ini Prof. Hamid juga menyoroti hal tersebut bahwa ya sudah ditebak hasilnya. Dan itu Prof. Hamid mengatakan bahwa hasilnya nanti pasti ijazah Pak Jokowi asli. Apapun yang dipersoalkan pasti ya bisa dibantah lah karena kan kepolisian ada ahli forensik juga. Dan itu sudah bisa dipastikan hasilnya akan seperti apa. Dan Prof. Hamid di sini mengatakan pastilah ada unsur kriminalisasi. Dan itu kata Prof. Hamid ya. Dan untuk selanjutnya Prof. Hamid juga menyoroti bahwa kasus ini kalau seandainya penegakan hukumnya benar-benar jujur apa adanya dan tidak silau dengan sogokan ataupun dengan ya rayuan dari penguasa, mungkin akan lain ceritanya. Tetapi kan kita nggak bisa nafikan keadaan sekarang ini. Banyak sekali kasus-kasus para penegak hukum yang terkena suap, terkena ya jual beli kasus dan masih banyak lagi lah. Sudah sepertinya itu sudah barang yang lumrah ya di negara kita ini. Apalagi kan negara kita ini kata Prof. Hamid ya menganut sebuah filosofi Engar Sosung Tulodo ya, bahwa kita mengikut teladan para pemimpinnya. Kalau para pemimpinnya sudah melanggar konstitusi, sudah ya banyak melanggar hukum, jadi rakyat di bawahnya
para bawahan-bawahannya juga, ya pemimpinnya juga seperti itu kok. Jadi ya wajar saja kalau kita juga berbuat hal yang sama gitu. Jadi rakyat Indonesia itu masih pemimpin itu selalu dijadikan contoh. Ya, kalau pemimpinnya buruk ya contohnya pasti akan buruk. Hasilnya pasti akan buruk. Dan ini Prof. Hamid Awaludin mengatakan bahwa ketegasan dari seorang presiden baru kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang janji-janji kampanyenya akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Dan itu patut kita tunggu. Dan kembali ke kasus soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Di sini memang para pencari atau para penuntut ijazah asli Pak Jokowi ini, para pemburu ijazah asli Pak Jokowi ini memang tidak pernah surut ya. Bahkan kayaknya tekanannya makin membesar. Dia mungkin karena Pak Jokowi memang sengaja dimain-mainkan supaya nambah penasaran, supaya nambah serangannya, nambah frontal, bisa-bisa saja kan. Dan di sini memang sekelas Bung Ray Suryo, Rismon dan para teman-temannya dan kawan-kawannya memang nggak pernah surut. Bahkan seolah-olah ketika Pak Jokowi melaporkan ke pengadilan, ke Polda Metro Jaya, seolah-olah ya baguslah supaya dicek sama pihak yang berwajib, apalagi nanti bergulir di pengadilan, kita adu argumen di pengadilan, seolah-olah ini memang nggak ada takutnya ya. Tetapi kita sebagai netizen, sebagai warga negara Indonesia, tentu menunggu apa keputusan dari hakim nanti ya, seperti apa kelanjutannya patut kita tunggu. Dan apabila memang endingnya itu ijazah Pak Jokowi memang asli, ya harus diterima, karena itu sudah keputusan hakim ataupun keputusan pengadilan. Apapun keputusan pengadilan ya harus diterima oleh kedua belah pihak. Jadi nggak bisa kita mengklaim ini yang benar, itu yang benar. Selama ini kan begitu, jadi kayak debat kusir aja. Yang sebelah penuntut mengatakan argumennya dan bukti-buktinya membenarkan bahwa itu ijazah palsu. Dari pihak Pak Jokowi juga bersikeras juga bahwa Pak Jokowi memang alumni UGM dan berijazah. Jadi kan nggak pernah ketemu, dan sekarang ini akan dipertemukan di pengadilan. Dan ya silakan beradu argumen di pengadilan ya. Jadi mana argumennya yang paling masuk akal dan bukti-buktinya bisa dipercaya oleh hakim tentunya. Jadi apapun keputusan hakim nanti di akhir persidangan tentu harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dan apapun hasilnya ya, kalau memang hasilnya itu asli ya harus diakui memang itu asli gitu loh. Dan apabila itu memang palsu, hakim mengatakan itu palsu ya harus diakui juga dan ada konsekuensinya. Bahkan ya para pengacaranya, para pengamat politik juga telah mengingatkan bahwa ini ada konsekuensinya. Tapi para pemburu ijazah asli Pak Jokowi ini memang sudah tahu resikonya. Nanti kalau memang kalah di pengadilan kan bakal dipidanakan atau gimana, memang sudah tahu resikonya. Jadi memang nggak mundur gitu loh. Kalau memang seandainya nanti ada implikasi hukumnya pun, beliau-beliau ini sepertinya enggak mundur sama sekali. Bahkan kan sudah diperingatkan berkali-kali. Karena memang keyakinan beliau ini, keyakinan para pemburu ijazah asli Pak Jokowi ini memang ya mungkin sudah 100% lebih mungkin keyakinannya ya. Jadi ya mau diapain, orang sudah sama-sama yakin, nanti tinggal tunggu di pengadilan. Dan dari pihak Pak Jokowi dan dengan puluhan pengacaranya, lawyer-lawyernya juga sangat yakin sekali akan memenangkan perkara ini gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa berkomentar jauh. Kita mau mengomentar apa saja nanti takut salah atau takutnya malah membuat hoax atau bagaimana. Kita sebagai ya netizen atau ya sebagai channel yang ikut memberitakan kasus ini, jadi ya berusaha berimbang lah, memberitakan sana seperti ini, argumennya yang sebelah sini juga seperti ini. Kita nggak bisa ya tetap
di tengah-tengah memberitakannya. Jadi terserah para netizen atau para penonton sekalian yang menonton video ini, silahkan nilai sendiri. Sebenarnya pendapat-pendapat Anda, keyakinan Anda itu aslinya seperti apa gitu loh. Jadi silahkan tulis komentar-komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.